Sebentar Ya, ya, silakan Bang. Saya mau masuknya begini. Mohon maaf kalau saya bilang ini pemerintah nggak serius. Nggak serius dalam hal apa? Nggak serius Penanganan? dalam hal mengatasi ini semua. Oke. Ditindak dari sudut agama, nggak bakal agama membolehkan dan menyetujui dan mengizinkan, nggak bakal agama apapun. Dari si Pancasila jelas menginjak-injak pasal-pasal dalam Pancasila. Karena kalau mau dibilang kemanusiaan, tentu kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Mau dibilang keadilan, tentu keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa. Mestinya ini sepakat semua. Masa dari tahun 2014 sampai sekarang nggak lahir-lahir tuh undang-undang. Mestinya dari sekarang nih langsung Kominfo stop. Kalau undang-undang Blokir. kan DPR juga artinya, Be. Iya Bukan hanya DPR pemerintah juga ya. gitu Oke. ujung-ujungnya. Kominfo stop semua blokir-blokir yang seperti itu. Panggil orang-orang yang terlibat menyebarluaskan hal yang seperti ini. Lihat di konten-konten itu. Terlalu banyak orang nyari duit dengan cara seperti itu. Mau ningkatin follower, mau ningkatin jumlah follower. Akhirnya merusak tatanan kebangsaan. Merusak menginjak-injak Pancasila. Jadi diskusi semacam ini, sekali lagi terima kasih kepada TV One membuka cakrawala kita semua. Sekali lagi kita push, ini pemerintah katanya revolusi mental. Revolusi mental apa nih, udah lewat berapa tahun begitu loh. 2014 sampai sekarang susahnya itu di mana? Apa yang susah? Apa yang membuat DPR tidak mau melahirkan undang-undang ini? Ke situ aja deh. Dan polisi juga harus segera nih. Ya polisi dengan undang-undangnya juga Ya. mendorong. Ini bahaya kalau dilanjutkan. Tahu ada berapa negara hari ini yang telah menggolkan undang-undang? 71 negara. Telah menggolkan undang-undang yang melarang LGBT di negaranya. Terus kita katanya negara Pancasila, Oke. katanya negara beragama. Kok begini gitu loh. Ini sayangnya nggak ada yang bisa menjawab ya malam hari ini. Kita mengundang sejumlah anggota Nggak ada DPR tapi pemerintahnya. masih belum bisa bergabung. Saya mau ke Pak Amir Syah terlebih dahulu. Pak Amir Syah, tadi mungkin sudah mendengarkan dari segi klinis seperti apa, dari sosial gaya hidup seperti apa, dari agama nih, karena seperti yang Mbak Be bilang tadi kita kan 90% Islam. Umat Islam ini harus seperti apa sih menyikapi fenomena LGBT? Ya, pertama seperti kita ketahui bahwa agama apapun agamanya, terutama saya sebagai penganut Muslim ingin mengajak 270 juta, 97% umat Islam Indonesia mengatakan bahwa LGBT atau istilah lain dalam Fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 LGSP, lesbi, gay, sodomi, pencabulan. Oke. Ya, pencabulan ini penting. Mengapa disebut pencabulan? Karena pencabulan ini menggunakan jenis kelamin baik sama maupun berbeda, tapi dengan cara melakukan pencabulan yang sifatnya melecehkan, meremas-remas, meraba. Misalnya begini, sejenis, saya dengan Mas Haikal, pegang-pegangan, gini-ginian. Itu perilaku apa itu? Apalagi sodomi, menggunakan hubungan seksual lewat anus. Begitu juga dengan perilaku J, sesama jenis. Begitu juga dengan lesbi, sesama jenis. Kan begitu ya? Nah, kita harus memahami bahwa ini penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual. menyebutnya. Kalau kita tidak sepakat, mungkin di antara kita di sini mungkin berbeda ya. Tapi saya ingin menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang berketuhanan, ya, dia harus meyakini bahwa penyaluran seksual itu adalah penyaluran sesuai kodrat dan fitrahnya manusia. Mengapa harus sesuai dengan kodrat dan fitrahnya manusia? Karena Tuhan menciptakan manusia untuk melanjutkan keturunan, menjaga keturunan, hibjun nasl sebagai salah satu tujuan dari maqasid syariah. Begitu juga hibzul akal, menjaga pikiran supaya pikiran jangan macam-macam. Bahwa Tuhan menciptakan kita untuk hidup berpasang-pasangan. Untuk apa? Saling mengenal, saling menikah, melanjutkan keturunan. Ya. Itulah yang diajarkan oleh agama. Saya yakin semua ajaran agama mengajarkan itu. Untuk apa? Untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Oke. Dan ini fakta sejarah sudah banyak. Masa Nabi Lut, Ya. yang Lut memerintahkan, wahai kaumku,
nikahilah anak gadisku. Ada seorang penafsir yang saya heran mengatakan, akhirnya orang tidak mau menikahi karena kecemburuan macam-macam. Tidak begitu. Tidak begitu. Tetapi yang ingin kita sebutkan dalam konteks ini ialah bahwa menikah sesuai kodratnya, sesuai fitrahnya, dalam rangka melanjutkan keturunan, sangat bertolak belakang dengan praktek LGBT. Bagaimana mau melahirkan wong sesama jenis? Saya tertarik ya dengan ungkapan Ki Hasyim Muzadi, mantan ketua PBNU, yang sudah jadi viral juga. Saya nggak kebayang bagi saya perempuan dengan perempuan itu kayak apa. Saya nggak tahu lah katanya. Begitu juga laki-laki dengan laki-laki. Jadi maksud saya ingin memberi ketahui kepada publik bahwa ini sebenarnya bisa dicegah. Ini sebenarnya bisa diterapi. Bagaimana pencegahan dan terapi Ini bisa dilakukan upaya-upaya untuk melalui psikologi, kesehatan, sosial. Oke. Saya belajar sosiologi saya. Ya kan? Nah, Kalau sebentar. oleh karena itu sebentar. Masyarakat ya secara umum itu sebenarnya sudah memahami bahwa ini sudah menyimpang. Contoh sederhana saja. Coba lihat Deddy Corbuzier. Begitu media sosial memberikan hukuman yang luar biasa. Akhirnya beliau minta maaf kan? Ya. Itu artinya masyarakat menolak. Kenapa? Karena penyimpangan. Kenapa penyimpangan? Bertentangan dengan nurani. Dan bertentangan dengan fitrahnya manusia. Oke, saya harus potong dulu Pak Amirsyah. Walaupun itu bertentangan tadi ya, segala macam masyarakat menolak, tapi faktanya bahwa banyak juga yang bisa menerima dan bahkan seolah-olah permisif. Nanti kami akan lanjutkan ini usai jeda, kita lihat sesaat lagi di Dua Sisi.